Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kitasari, BP atau NIM saya BP 2019, NIM 19026076, Prodi Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni. Pada di sini saya akan menyampaikan dua materi saya, yaitu perpustakaan dan kearsipan. Yang perpustakaannya pengelolaan layanan perpustakaan. Latar belakang layanan pengelolaan perpustakaan yaitu perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi yang pesat memberi pengaruh yang sangat besar dalam setiap sendi kehidupan manusia. Kondisi ini telah menyebabkan semakin berguna pula kebutuhan masyarakat akan berbagai data dan informasi, baik yang dimiliki oleh institusi pengelolaan yang penyediaan jasa informasi maupun dokumentasi. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi juga ditandai dengan perubahan perilaku penggunaan informasi dalam pencarian informasi tersebut. Perpustakaan sebagai salah satu institusi layanan publik dalam bidang informasi merupakan yang telah dikemas dalam berbagai bentuk media dengan penyampaian layanan perpustakaan. Unsur-unsur yang terlibat di dalam pengelolaan layanan perpustakaan antara lain yang bersumber yaitu perpustakaan atau pustakawan sebagai pihak yang memanfaatkan informasi yang disediakan oleh perpustakaan, sarana dan prasarana serta berbagai fasilitas yang telah digunakan di dalam suatu bidang perpustakaan. Permasalahannya yaitu perpustakaan telah mengubah wajah dari perpustakaan yang memberikan layanan secara manual menjadi secara online dari berbagai bidang informasi yang di perpustakaan yang dibatasi oleh dinding dan ruangan menjadi perpustakaan tanpa batas dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang telah disediakan secara online. Tujuan berdirinya perpustakaan. Pada umumnya perpustakaan didirikan dengan tujuan untuk ada 6. 1. Mengumpulkan bahan pustaka, yaitu secara terus-menerus menghimpun sumber informasi yang relevan sebagai ilmu perpustakaan. 2. Mencegah atau memproses bahan pustakaan berdasarkan pada suatu sistem tertentu. 3. Menyimpan dan memelihara suatu, mengatur, menyusun dan memelihara koleksi. 4. Menjadi pusat informasi, sumber belajar dan penelitian. 5. Menjadi agen perubahan dengan kebudayaan dari masa lalu perpustakaan hingga sekarang. 6. Pada akhirnya perpustakaan didirikan untuk menjadikan sebuah motivasi untuk bagi perpustakawan dan perpustakaan. Kajian teori layanan perpustakaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi timbul berbagai jenis perpustakaan adalah sebagai berikut. 1. Munculnya berbagai jenis media informasi. 2. Tanggapan terhadap keperluan informasi dari berbagai kelompok pembaca dan masyarakat. 3. Tanggapan yang berlainan terhadap spesialis subjek termasuk ruang lingkup. 4. Adanya informasi yakni pertumbuhan dari masa ke masa. Layanan sirkulasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti berputaran peredaran atau seperti sirkulasi udara. Yang lainnya meminjamkan buku terhadap mahasiswa yang akan disebarnya dan mencakup bentuk kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan pemanfaatan penggunaan koleksi perpustakaan dengan tepat dan baik sehingga tidak merusak kepentingan pengguna jasa perpustakaan yang ada di sekolah tersebut. Pembahasan pengelolaan layanan informasi yang diinginkan. Ruang koleksi harus diperhatikan semisal mungkin, disusun dengan sistematis dan dilengkapi dengan rambu-rambu yang menunjukkan letak koleksi buku yang ada di mana saja, yang dapat mengembalikan buku yang telah dipinjam dan diletakkan dengan sesuai buku yang kamu ambil. Kualitas dalam penggunaan buku yaitu staf perpustakaan atau pustakawan harus menjadi perhatian agar layanan yang diberikan sesuai dengan keinginan pengunjung dan menggunakan bahasa yang bisa dipahami dan menggunakan kata-kata yang baik dan sebagus mungkin sehingga
si pembaca bisa tertarik untuk membaca di perpustakaan tersebut. Jadi kesimpulan di sini saya bisa ambil yaitu pada perpustakaan yang menerapkan sistem tidak memungkinkan pengguna mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkan, seperti mencari buku harus dikasih tahu sehingga si pembaca tidak lebih banyak bertanya dan mencari buku itu tersebut. Kelebihannya bisa dilihat dari segi manapun. Saran yang diberikan oleh perpustakaan yaitu sebaiknya perpustakaan di zaman sekarang lebih banyak dikunjungi sehingga banyak informasi yang disampaikan dari yang satu ke yang lain. Baiklah, itu makalah yang selanjutnya, makalah kearsipan sistem penyimpanan arsip berdasarkan anotasi rak di SMK Adikarya. Latar belakang arsip mempunyai peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup organisasi. Manfaat arsip bagi suatu organisasi antara lain berisi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi masalah serta ketindaklanjutan terhadap tanggung jawab suatu keorganisasian. Sistem kearsipan selama ini menggunakan cara manual, yaitu dengan menyimpan file yang disusun rapi ke rak arsip dan mencatat ke buku, sehingga keakuratan dari sistem manual adalah tidak efisien dan tidak efektif terhadap ruang dan waktu yang telah ditentukan. Pengarsipan adalah setiap catatan baik dalam bentuk gambar ataupun magan yang memuat keterangan mengenai suatu proyek dalam persyaratan maupun peristiwa yang dibuat untuk membantu daya ingat, demikian keperluan organisasi atau pengelompokan suatu kearsipan organisasi tersebut. Kajian teori menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kajian tersebut adalah penyimpanan secara langsung dari satu orang ke suatu orang lain bisa melihat arsip tersebut dan bisa disusun rapi sehingga tidak mengecewakan arsip yang telah disusun dan berpindah menjadi arsip yang tidak diatur. Arsip di dalam buku administrasi kearsipan yaitu arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga dan badan pemerintah daerah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun keadaan berkelompok. Yang dua, arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh bahan swasta atau perseorangan. Tujuan penyimpanan arsip yaitu menyatakan bahwa sistem penyimpanan adalah rangkaian data, cara dan langkah yang harus dilaksanakan dalam penyimpanan arsip adalah tujuan penataan sistem penyimpanan arsip ialah agar arsip dapat disimpan dan ditemukan kembali dengan cepat dan tepat, menunjang terlaksananya penyusunan arsip untuk menjadikan setiap rekod tersebut lebih mudah dicari apabila dibutuhkan untuk referensi, menjaga bahan-bahan arsip itu supaya tidak mudahnya terkena matahari, memudahkan pencarian arsip jika suatu waktu dibutuhkan. Untuk lebih lanjutnya, arsip disimpan berdasarkan yang mudah atau bisa dibutuhkan secara tepat dan dicari dan diambil dengan secara tidak susah. Jadi kesimpulan yang saya ambil adalah berdasarkan identifikasi masalah dan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai upaya komunikasi persuasif yang dilakukan oleh saya sendiri, yaitu di SMK Adikarya Ranah Pesisir, dalam mengajak siswa atau siswi di SMK tersebut bahwa jurusan perpustakaan itu sangat penting. Jadi mungkin dua makalah yang saya sampaikan tadi mungkin telah
terlalu cepat atau bagaimana. Di sini saya menyampaikan mungkin kalau ada salah kata atau penulisan saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.